Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 8. Tidur di sini bersamaku. Karya Via Raya. Teona terpaku beberapa saat. Ia memicingkan matanya melihat wajah Iko Sagon yang kian mendekat. Apalagi dengan manik mata yang terpejam sempurna. Namun, semburan nafas hangat beraroma khas itu langsung menyeruak ke dalam indera penciumannya, membuatnya ikut memejamkan matanya. Hingga sepersekian detik kemudian, ia merasakan sesuatu yang lembut dan lembab mendarat di bibirnya. Perlahan, lumatan-lumatan lembut hingga pada akhirnya ia merasakan gigitan di area bibir bawahnya. Sontak, Teona membuka mulutnya dan memberi akses bagi Iko Sagon menelusupkan lidahnya. Rasanya sangat asing dan aneh. Meskipun ia pernah berciuman dengan mendiang kekasihnya dulu, akan tetapi hanya ciuman biasa yang sekedar menempelkan bibirnya satu sama lain. Tidak seperti yang Iko Sagon lakukan saat ini. Rasanya begitu menggebu dan menggairahkan. Merasakan kekakuan, sontak Iko Sagon membuka mata dan sedikit menjauhkan kepalanya. "Apa kau sedang berpura-pura tidak pernah berciuman?" tanya pria itu mengejek. Mendengar pertanyaan itu, jantung Teona seolah ingin keluar. Ia pikir Iko Sagon mau menyentuhnya karena sudah mau menerimanya. Namun kenyataannya, pria itu hanya ingin menuduh dan merendahkannya saja. "Kenapa kau selalu berpikir negatif tentangku, Osa? Sumpah, aku belum pernah berciuman seperti itu. Aku hanya pernah berciuman sekedar menempelkan bibir saja," tanya Teona kecewa. Ia bahkan berusaha menjelaskan, berharap sang suami akan mempercayai ucapannya. "Cih, mana mungkin wanita yang sering bermain-main di luar dengan pria tapi belum pernah berciuman. Kalau kau mau membual, masuk akal sedikit dong. Kau pikir aku anak kecil yang bisa dibodoh-bodohi?" sanggah Iko Sagon sinis. "Sudah kubilang kalau aku tidak seperti yang kau pikirkan. Selaput darahku robek karena aku dinodai," kata Teona berusaha menjelaskan. Air mukanya sudah memerah dan air matanya langsung mengembun. Hampir saja tumpah ruah membanjiri wajahnya. "Terserah kau mau mengelak seperti apa. Pokoknya sampai dunia kiamat pun aku tidak akan pernah mempercayainya," balas Iko Sagon malas. Pria itu berbalik dan masuk ke dalam kamar. Sementara Teona hanya bisa menangis sesenggukan, menatap punggung suaminya yang semakin menghilang di balik pintu. Tubuhnya sudah meluruh dan duduk terjerambah di lantai. "Kenapa harus sesakit ini?" Teona meremas dadanya kuat-kuat, diiringi bulir-bulir benih yang terus mengalir membasahi pipinya. Jantungnya merasakan kebahagiaan yang teramat jika Teona berada di dekat Iko Sagon. Namun, jantungnya terasa sangat sakit jika mendengar kata-kata buruk terlontar dari mulut pria itu sendiri. Andai pada pandangan pertama jantungnya tidak langsung jatuh hati pada Iko Sagon, andai setelah mengetahui pria itu adalah suaminya, ia tidak memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya, akankah rasanya tidak akan sesakit itu? "Tidak, aku tidak boleh cengeng. Aku harus kuat.
Bukankah selama ini kau wanita yang kuat, Theo? Ya, tetaplah menjadi Theo yang kuat. Theona baru tersadar telah menjadi wanita lemah semenjak mengenal Iko Sagon. Sudah 2 kali ia menangis karena ucapan pria itu. Ia lekas menghapus air matanya dan berusaha menguatkan dirinya sendiri. Bertahun-tahun ibunya meninggal. Bertahun-tahun selalu diperlakukan tidak adil oleh keluarganya. Bahkan belum lama ini kekasihnya juga tiada. Ia tidak pernah sekalipun meneteskan air matanya. Jadi ia bertekad untuk menjadi Theona yang dulu, Theona yang tahan akan badai api sekalipun. Baiklah, selamat datang hidup baru. Lirih Theona beranjak berdiri sambil mengulas senyum. Mau tidak mau, ia tetap harus menyambut kehidupan barunya. Dulu cobaannya dengan ayah dan ibu tiri juga saudara tirinya. Kemudian sekarang di saat sudah menikah, ia mendapatkan ayah dan ibu mertua yang sangat baik, kakak ipar yang baik, tetapi justru mendapat suami yang tidak mencintainya. Terlebih dengan sikap dan tutur kata yang selalu menyakitkan hatinya. Namun yang paling menyakitkan hatinya adalah mengetahui bahwa sang suami mencintai wanita lain. Ingat, kita tetap satu kamar, ujar Iko Sagon tiba-tiba. Entah sejak kapan pria itu berdiri di depan pintu. Bahkan Theona sendiri tidak sadar pintu itu telah dibuka. Ah iya, terkejut Theona. Iko Sagon mengernyitkan dahinya melihat raut wajah Theona yang bersinar. Padahal sebelumnya wanita itu terlihat sedih dan basah akan air mata. Kenapa ekspresi wajahnya cepat sekali berubah? Batin Iko Sagon sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian ia kembali masuk ke dalam kamar diikuti oleh Theona. Iko Sagon merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Ia memalingkan wajahnya dan menatap Theona yang duduk di sofa. Mulai malam ini kau tidak perlu tidur di sofa lagi, kata pria itu. Kalau bukan di sofa, lalu aku tidur di mana? Tanya Theona sambil mengerutkan keningnya. Tidur di atas tempat tidur tidak diizinkan dan tidur di sofa pun tidak diperbolehkan. Lalu, ia harus tidur di mana? Apa harus di kamar mandi? Tidur di sini bersamaku. Iko Sagon. Tidur di sini bersamaku. Iko Sagon menepuk-nepuk kasur dan melanjutkan kata-katanya. Tapi kau jangan salah paham dulu. Aku mengizinkanmu tidur bersamaku di sini bukan karena aku menyukaimu, karena sampai kapanpun aku tidak akan pernah mencintaimu. Di hatiku cuma ada satu nama yang akan selalu memenuhi hatiku. Imbuhnya menggebu. Awalnya manik mata Theona berbinar, sudut bibirnya perlahan naik ke atas. Jantungnya berdegup kencang merasakan kebahagiaan. Namun, mendengar Iko Sagon berkata bahwa ia mencintai wanita lain membuat semangatnya kembali runtuh. Hidupnya serasa hancur dalam sekejap mata. Kenapa? Apa kau kecewa? Tanya Iko Sagon melihat Theona hanya melamun. Tidak, aku sama sekali tidak kecewa, sahut Theona berusaha menyangkal. Baguslah kalau kau tidak kecewa. Lagi pula, meskipun kau kecewa sekalipun, aku tetap tidak peduli, ujar Iko Sagon malas. Aku berjanji, aku akan merebut hatimu, membuatmu mencintaiku dan membuatmu melupakannya. Tekad Theona dalam hati. Ia hanya perlu bersabar dan berusaha keras agar Iko Sagon mau melihatnya.
Bahkan batu yang sangat keras jika terus-menerus diterpa air hujan akan hancur. Begitu juga dengan hati Iko Sagon. Ia yakin seiring berjalannya waktu sang suami akan berubah mencintainya. "Kau mau kemana?" tanya Iko Sagon melihat Teona beranjak berdiri. Padahal wanita itu baru saja duduk. "Aku lapar, apa kau tidak lapar?" sahut Teona balik bertanya. "Lapar sih, tapi di rumah ini tidak ada bahan makanan apapun," balas Iko Sagon sambil menyentuh perutnya yang sedikit keroncongan. Semua barang-barang memang sudah dipindahkan sebelum mereka datang ke rumah itu. Namun, hanya bahan makanan saja yang tidak ada di sana. Teona sama sekali tidak terpikirkan akan hal itu, karena proses pindah yang sangat tiba-tiba. "Kalau mie instan ada tidak?" tanya Teona ragu. 1 menit yang lalu, ia berpikir untuk memesan makanan siap antar. Namun, akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan ia tidak berpikir akan sanggup untuk menahannya. "Aku tidak tahu, tapi kau coba periksa saja. Barangkali saja penjaga rumah menyimpannya," balas Iko Sagon. "Baiklah, tapi kalau ada, kau mau tidak?" "Kalau mau, biar aku buatkan sekalian," tawar Teona. Meskipun ia tidak yakin Iko Sagon mau, tetapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Lagi pula, meskipun konglomerat seperti Iko Sagon tidak pernah terlihat memakan mie instan, namun dalam keadaan lapar seperti ini tidak memungkinkan untuk tidak menolak. "Boleh," sahut Iko Sagon mengangguk ragu. Jujur, ia jarang sekali makan mie instan, mungkin 1:1000 dalam hidupnya. Padahal, bagi sebagian banyak penduduk di muka bumi ini, mereka sangat menyukai mie instan. "Oke, aku coba cek dulu ya." Teona melangkah keluar kamar dan tidak sadar bahwa Iko Sagon juga ikut berjalan di belakangnya. "Astaga, Teona terkejut dengan kehadiran Iko Sagon yang tiba-tiba. Tubuh wanita itu menjadi tidak seimbang, sehingga ia terjatuh ke belakang. Namun belum sempat mendaratkan tubuhnya di lantai, Iko Sagon sudah menangkapnya. Perlahan, Teona membuka mata dan melihat Iko Sagon sedang menatapnya lekat. Ia bahkan bisa mendengar detak jantungnya dengan detak jantung pria itu saling bersahutan. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan updatean episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.